Ya pemirsa, saya ulang kembali inilah peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh sepasang muda-mudi di Binjai, Sumatera Utara. Mereka melakukan perampokan dan juga pembunuhan terhadap seorang mahasiswi karena ingin merampas telepon seluler milik korban pemirsa. Di mana korban ini memang membuat atau tersangka ini dibuat untuk menyerahkan telepon genggamnya, namun karena korban berteriak, tersangka pria panik hingga memukul korban serta menutup mulutnya. Bukan hanya itu, tersangka juga menjerat leher korban dengan kabel lampu hias hingga korban tak bernyawa. Ya, saya akan memperbarui informasi ini dengan AKP Yang Rizky, Kasat Reskrim Polres Binjai. Selamat malam Pak Rizky. Selamat malam. Ya, Pak Rizky, bisa dijelaskan ini bagaimana kemudian seorang atau sepasang kekasih tega melakukan peristiwa pembunuhan hanya ingin merampas telepon genggam. Seperti apa, Pak? Awal mulanya pada saat sehari sebelum kejadian, bahwa kedua orang pelaku ini sudah berniat untuk mengambil dari HP dan kendaraan milik korban. Karena pelaku yang laki-laki sebelumnya berstatus pacaran dengan korban tersebut. Jadi dibujuk oleh pelaku atas nama Sarul Bahria untuk mengajak korban tersebut jumpa dan mengambil barang-barang berharga yang dimiliki oleh korban. Baik Pak, sebenarnya hanya ingin menguasai handphone atau ada benda-benda berharga lain yang ingin dikuasai oleh pelaku, Pak? Pada saat mereka berniat itu, mereka berniat berencana untuk mengambil handphone dan juga sepeda motor yang sering digunakan oleh korban dalam kegiatannya sehari-hari. Berarti bisa dikatakan bahwa ini termasuk pembunuhan berencana atau seperti apa, Pak? Bisa dikatakan dengan pembunuhan berencana karena sehari sebelumnya mereka sudah menyiapkan target dan juga alat-alat yang hendak digunakan untuk mengambil dari barang-barang korban tersebut. Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa sepasang kekasih ini prianya masih punya hubungan dengan korban. Berarti siapa sebagai otak peristiwa pembunuhan ini, Pak? Kalau kita lihat dari otaknya ini adalah pelaku atas nama Sarul Bahria. Yang mana Sarul Bahria ini juga berpacaran dengan saudara Rian Afrisak. Yang pada saat itu pelaku perempuan tersebut mengajak pelaku pria untuk mengambil barang-barang berharga milik korban, yang mana korban ini sebelumnya juga menjalin hubungan berupa asmara, sehingga awalnya yang pelaku tidak mau, dibujuk terus oleh pelaku perempuan ini, sehingga akhirnya mereka mau untuk melakukan perencanaan rampokan tersebut. Bagaimana mereka atau peristiwa ini bisa terungkap, Pak? Karena mereka sudah merencanakan untuk membuang korban karena sebelumnya sempat dihabisi di suatu tempat. Ini bagaimana, Pak? Jadi saya jelaskan juga bahwa pelaku perempuan ini sebelumnya sudah mengajak pelaku laki-laki, namun pelaku laki-laki ini tidak mau untuk melakukan hal tersebut dengan alasan takut dikejar-kejar oleh polisi nanti apabila sudah melakukan kegiatan tersebut. Dan pelaku perempuan tersebut juga akhirnya berusaha untuk mencari uang dengan meminjam uang dari orang tuanya. Namun orang tuanya tidak memberikan uang pinjaman tersebut, sehingga dibujuk lagi pelaku laki-laki tersebut untuk melakukan tindakan pencurian. Jadi pada saat besok harinya setelah melakukan perencanaan tersebut, korban ditelepon oleh pelaku yang bernama Rian Afrisak untuk berjumpa menemani pelaku tersebut untuk membeli stick drum, yang mana pada saat itu sudah berjanji, dan akhirnya mereka berjumpa di kilometer 18 di sebuah warnet. Setelah itu korban tersebut diajak ke kos-kosan tempat pelaku tersebut menginap dengan alasan untuk mengunci gembok rumahnya yang belum terkunci. Dan pada saat sudah masuk ke dalam rumah tersebut, pelaku merampas HP korban. Dan korban tidak mau, akhirnya tarik-tarikan handphone. Baik,
Terakhir Pak, singkat saja ancaman hukuman untuk pelaku seperti apa? Ancaman hukuman kita terapkan di sini pasal 365 ayat 4 atau 338 KUH pidana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Baik, terima kasih AKP Yayang Rizky, Kasat Reskrim Polres Binjai atas waktunya.